Makhluk hidup yang termasuk ke dalam kelompok Monera memiliki ukuran mikroskopis, berkisar antara 1 sampai 10 mikrometer. Untuk melihatnya dibutuhkan mikroskop yang memiliki pembesaran lebih dari 1000 kali. Ciri-ciri makhluk hidup kelompok Monera adalah selnya tidak memiliki membran inti atau prokariotik, bersel satu, dan berkembang biak dengan cara membelah diri. Kingdom Monera terdiri dari bakteri dan alga biru. Bakteri banyak terdapat di sekeliling kita, bahkan di dalam tubuh manusia. Bakteri memiliki bentuk yang bervariasi, yaitu basil, kokus, dan spiral. Bakteri yang ada di sekitar kita ada yang menguntungkan dan ada yang merugikan. Sebagian besar bakteri memang merugikan, namun banyak juga yang bermanfaat bagi manusia. Contoh bakteri yang menguntungkan adalah Escherichia coli. Di dalam usus besar manusia terdapat jutaan bakteri Escherichia coli yang berperan untuk membantu memproduksi vitamin K melalui proses pembusukan makanan. Contoh lain bakteri yang bermanfaat adalah Rhizobium sp yang berperan mengikat nitrogen di udara bebas. Terdapat juga bakteri yang merugikan manusia, seperti Clostridium tetani yang merupakan penyebab penyakit tetanus, Vibrio cholera yang merupakan penyebab penyakit kolera, Mycobacterium leprae yang merupakan penyebab penyakit lepra, Salmonella typhi yang merupakan penyebab sakit tipus, Mycobacterium tuberculose yang merupakan penyebab penyakit TBC, dan Bacillus anthracis yang merupakan penyebab penyakit antraks. Ada juga yang menyebabkan makanan menjadi busuk dan beracun, yaitu Clostridium botulinum. Anggota dari Kingdom Monera yang lainnya adalah alga hijau biru atau Cyanobacteria. Alga hijau biru telah memiliki klorofil sehingga mampu membuat makanan melalui proses fotosintesis. Sama halnya dengan bakteri, alga hijau biru belum memiliki membran inti sel. Contoh alga hijau biru antara lain Spirulina, Chlorococcus, Gleocapsa, Microcystic Oscillatoria, dan Anabaena azole. Spirulina memiliki kadar protein yang sangat tinggi dan dapat meningkatkan kesuburan tanah karena mampu mengikat nitrogen bebas dari udara. Kelompok kedua dalam klasifikasi makhluk hidup adalah Kingdom Protista. Perbedaan utama kelompok Monera dan kelompok Protista adalah pada membran inti yang dimilikinya. Makhluk hidup Kingdom Protista selnya mempunyai membran inti. Sifat-sifat dari kelompok Protista ini sangat beragam. Ada yang bersel tunggal dan ada juga yang bersel banyak. Selain itu, juga ada yang berukuran mikroskopis dan ada juga yang berukuran makroskopis atau yang dapat dilihat tanpa mikroskop. Ada yang sifat-sifatnya menyerupai hewan atau memakan hewan lain, dan ada juga yang memiliki sifat-sifat seperti tumbuhan atau yang mampu berfotosintesis. Kelompok Protista yang memiliki sifat seperti hewan disebut protozoa, dan yang memiliki sifat tumbuhan disebut alga. Makhluk hidup yang termasuk ke dalam kelompok protozoa adalah Paramecium, Entomobacoli yang terdapat pada usus besar dan dapat menyebabkan penyakit diare, dan Plasmodium malariae yang menyebabkan penyakit malaria. Orang yang dalam tubuhnya terdapat Plasmodium, sel-sel darah merahnya akan banyak yang hancur dan mengalami demam yang tinggi. Penyakit ini menular melalui perantara nyamuk Anopheles.
Alga yang termasuk ke dalam kingdom Protista adalah alga selain alga hijau biru. Makhluk hidup ini dibedakan lagi berdasarkan warna dari tubuhnya. Yang pertama ada alga hijau atau Chlorophyce. Mempunyai tubuh multiseluler, sel-selnya mengandung klorofil, berbentuk seperti benang, dan warnanya hijau. Biasanya hidup di dalam air tawar yang jernih dan menggenang. Contohnya adalah Chlorella dan Ulva lactuca. Alga coklat atau Phaeophyce mempunyai tubuh berbentuk seperti tumbuhan yang tinggi atau seperti lembaran. Mengandung klorofil, memiliki zat warna coklat atau fukosantin, dan hidup di laut. Biasa digunakan manusia sebagai bahan makanan ternak, obat-obatan, dan bahan industri cat. Contohnya adalah Fucus, Sargassum, dan Laminaria. Alga merah atau Rhodophyce memiliki tubuh berwarna merah tua atau ungu, hidup di laut, mengandung klorofil, mempunyai zat warna merah atau phycoerythrin. Biasa dijadikan bahan untuk membuat agar-agar. Alga pirang atau alga emas atau Chrysophyce bersel tunggal, berukuran mikroskopis, memiliki klorofil, mempunyai zat warna coklat yang menyebabkan warna menjadi agak kecoklatan. Dapat ditemukan di dalam air tawar, air payau, dan air laut. Contohnya adalah diatom. Jamur memiliki ukuran yang bermacam-macam, dari yang halus kecil seperti benang hingga yang berukuran cukup besar. Jamur tidak memiliki klorofil, sehingga tidak dapat berfotosintesis untuk membuat makanannya sendiri. Jamur bertahan hidup dengan cara menguraikan sisa-sisa makhluk hidup yang telah mati dan menyerap sari-sarinya sebagai makanan. Jamur memiliki cara yang unik dalam hal cara memperoleh makanannya. Jamur tidak menelan makanannya seperti hewan atau manusia, namun mengeluarkan sejenis zat yang membuat sisa makhluk hidup lain menjadi terurai. Jika telah terurai, maka sari-sarinya akan diserap oleh jamur. Jamur ada yang bersel tunggal dan ada juga yang bersel banyak. Jamur yang memiliki banyak sel atau multiseluler, tubuhnya terdiri atas benang-benang halus yang disebut hifa. Hifa tersebut akan membentuk suatu anyaman yang disebut miselium. Jamur biasanya hidup di tempat-tempat yang lembab dan sedikit terkena sinar matahari. Bersifat saprofit atau hidup dan makan dari bahan organik yang sudah mati atau busuk, dan bersifat parasit. Perkembangbiakan jamur dapat dilakukan secara generatif atau kawin maupun vegetatif atau tidak kawin. Perkembangbiakan secara generatif dengan melakukan perkawinan melalui miselium. Adapun secara vegetatif, jamur akan menghasilkan spora yang dibentuk oleh tubuh buah. Kingdom jamur dibagi menjadi 6 filum, yaitu Chytridiomycota, Zygomycotina, Glomeromycota, Ascomycotina, Basidiomycotina, dan Deuteromycotina.